Saya percaya suatu saham tuh ada momentumnya. Jadi setiap masa pasti ada sahamnya. Dan setiap saham pun pasti ada masanya. Coba lihat Mas, tahun 2 tahun, 3 tahun lalu Arto tuh pernah 20.000 loh. Oke. 20.000 sekarang 3.000. Minus 90% lebih. Jadi kalau kita udah punya 1 miliar, kita akan merasa kita tuh bervalue. Kita punya istilahnya kita merasa kita udah berhasil. Ada saran saham. Komoditas dan jadi gini, tahun lalu kan eranya saham Konglo. Kemudian saham Konglo dihukum nih karena indeks. Nah, kalau seandainya indeks itu udah approve kita, saham Konglo most likely bakal main lagi, tapi tidak semua. Daging Talks to Learn. What's up guys, di depan saya sudah ada salah seorang pakar trading saham dan juga sudah merasakan bagaimana bisnis di dunia offline. Dan sekarang beliau ini sudah berhasil melipat gandakan uangnya sampai ratusan miliar. Apa kabar Mas? Siap, baik Mas. Koreksi dulu ya, nggak sampai ratusan miliar. Nggak nyampe ya? Nggak nyampe, hampir lah. Oke lah. Apalagi katanya modalnya dari puluhan juta ya. Dulu awalnya 10 juta. 10 juta rupiah. Jadi 10 juta rupiah ke ratusan M itu possible ya? Dengan top up. Dengan top up. Dengan tuh, top up. ada Ingat. tengahnya ya guys. Dengan top up. Tapi berarti Mas ini mulai trading itu sejak kapan? Saya mulai buka akun sekuritas 2012-2013. 2012-2013. Ya. Itu saat Oke. susah-susahnya tuh. Oke. Kondisi market lagi susah banget saat itu. Jadi beli lagi di bawah ya? Belinya nggak di bawah juga, justru saya beli nggak lama jatuh. Oh udah susah makin susah lagi Makin ya? susah lagi. Oke. Dan katanya Mas ini sempat punya, bukan sempat, emang sampai sekarang masih jadi pengusaha showroom mobil ya? Iya betul. Penyewaan Dan mobil. Penyewaan Ya. mobil. Dan terus mobil-mobilnya dijual dimasukin ke saham lagi Betul duitnya? betul sekali. Itu kejadiannya ya 5-6 tahun lalu lah. Oke. Kenapa bisa terjadi begitu Mas? Kan sekarang kalau Mas udah bisnis offline-nya biasa udah bagus atau bisnis realnya udah bagus, kan jarang mau masukin duitnya semua mau ke saham gitu. Ya, jadi gini Mas, awalnya aku usaha rental mobil mulai dari 1. Kemudian mobilnya lunas, aku jual, aku kredit lagi 4. Ya aku gulung terus tuh mobil. Sampai di satu titik, aku ngerasa bahwa kalau aku ngegulungin mobil terus, itu Oke. bakal jadi masalah. Kenapa? Karena pasarnya ada nggak? Kuenya ada nggak? Aku tahu di Kalimantan Barat penggunaan rental mobil tuh sekian. Aku punya mungkin 30 mobil, 50 mobil masih oke. Tapi kalau 100 mobil, nggak ada yang mau nyewa. Jadi kan memang ada batas limit. Makanya aku punya tesis tuh suatu saat siapapun yang bisnisnya makin besar, suatu saat tuh bakal masuk ke capital market. Either perusahaannya di IPO kan atau uangnya diinvest ke stock market. Karena di stock market mau punya 100 miliar, mau beli pun besok bisa. Mau jual lusa bisa. Nah itu awal mulanya. Cuman aku nggak langsung jual semua mobil masuk ke stock market. Nah di zamanku nggak ada tuh influencer sukses. Ya jadi di zamanku itu semuanya investor di zamanku. Nah jadi saat itu aku putusin jual 1 mobil. Kemudian aku coba usaha itu 5 tahun. Balik modal. Jadi kalau aku punya 10 juta, 5 tahun jadi 10 juta lagi. Nah akhirnya aku ngerasa, oh ini nggak bisa nih, salah gitu. Nah aku Di usaha itu? di saham. Di saham malah ya? Di saham 5 tahun nggak ada hasil 10 Mas. juta, 5 tahun jadi 10 juta Jadi lagi? 10 juta lagi. Jadi larinya di situ-situ aja? Larinya di situ-situ aja. Karena saat itu contoh, kalau aku masukin satu saham 100 juta, saat itu bagi aku 5 juta besar. Jadi begitu plus 5 juta, plus 5%, aku takut tuh kehilangan plus 5 juta. Aku jual TP. Sahamnya aku analisa dari 1.000. Aku lihatnya bisa ke 3.000. Tapi naik ke 1.005 aku udah jual. Ke 1.050 aku udah jual. Karena aku takut 5 jutanya hilang. Padahal kalau aku tracking back Mas selama 5 tahun itu, saham-saham andalanku. Jadi aku mungkin teman-teman tahu ya, teman-teman yang tahu aku, saham-saham andalanku tuh setiap tahun tuh nggak terlalu banyak. Itu aja. Tapi area belinya ku atur bolak-balik atau kita bisa intinya dapat harga yang terbaik. Nah, selama 5 tahun itu aku coba analisa kembali. Kenapa aku cuma dari 10 juta jadi balik lagi jadi 10 juta. Ternyata itu karena yang seharusnya naik aku simpen atau aku tambah, aku takut kehilangan uangnya, aku jual. Karena psikologis manusia Mas, itu sama uang tuh dia selalu equal. Kalau seandainya bagi dia 5 juta itu besar, ketika profit 5 juta dia takut kehilangan itu. Ketika loss 5 juta dia juga takut lebih dalam.
Nah akhirnya bolak-balik. Nah ini yang paling sering kejadian di semua investor ataupun trader. Nah itu alasan sampai muncul sebuah frase yang bilang kayak gini. Let your profit run, cut your loss short. Nah gimana caranya? Jadi saat itu setelah tahun kelima saya mulai lagi kembali. Pokoknya bagi saya kalau ketemu satu emiten bagus itu adalah harta karun. Jangan sampai emiten ini kita hilang barang hanya karena kita takut kehilangan profitnya. Itu yang paling penting. Nah, sampai akhirnya saya coba menganalisa. Mungkin kalau saya loss 5%, 6%, 7% saya buang. Tapi begitu di tahun 2018, begitu profit di atas 10%, saya belajar melupakan itu, Mas. Saya masuk 100 juta, udah profit 20%. 20 juta bagi saya saat itu besar. Tapi saya mampu nahan untuk enggak jual. Nah, salah satu caranya terkadang matiin apps. Terkadang jangan sering buka aplikasi, jangan sering lihat harga. Karena kalau setiap hari lihat harga, yang targetnya kita jual di atas, ujung-ujung merasa udah senang, merasa udah cukup, jualnya di bawah. Kalau coba deh beli di 1000, jual di 1100, untung 10%. Dia di 1500 masih berani beli nggak? Takut pasti kan. Takut. Padahal analisa kita seharusnya ini beggar. Harusnya masih berani beli. Nah itu alasan kenapa kalau kita terlalu sering cepat jual dan beli, 5 tahun 10 tahun bolak-balik. Gitu. Jadi kalau Mas ini lebih percaya sama long holder ataupun main cepat gitu? Saya percaya suatu saham tuh ada momentumnya. Jadi setiap masa pasti ada sahamnya. Dan setiap saham pun pasti ada masanya. Coba lihat Mas, tahun 2 tahun 3 tahun lalu Arto tuh pernah 20.000 loh. Oke. 20.000 sekarang 3.000. Minus 90% lebih. Bayangkan kalau kita long hold. INKP kurang value investing apa? Kurang fundamental apa? 20.000 pernah. Pernah sampai 5.000, 7.000, 8.000. Minus 60-70%. Kurang fundamental apa? Kalau Mas ada limit nggak waktu lagi beli salah satu? Nah ini dia Mas. Kalau kita bicara limit ya. Saya punya konsep yang namanya, ini saya ambil dari buku Ken Honda. Namanya tuh wadah uang. Jadi setiap orang tuh punya hubungan relasi terhadap uang berbeda-beda. Nah sayangnya banyak orang memaksakan wadah uangnya. Contoh, kalau bagi saya mungkin saat ini 100 juta itu besar. Contoh, saya beli satu saham dengan modal 1 miliar. Plus 10%, 1 miliar 100 juta. Saya kesenangan nih lihat 100 juta. Besoknya turun 5%, sisa 95 juta. Takut nih, turun lagi 10%, sisa 90 juta. Langsung buang. Pasti begitu. Kenapa? Karena kita terlalu terikat sama uang 100 juta itu. Itu wadah uang. Nah sementara kalau kita mencoba belajar melepaskan, nanti analisa kita yang seharusnya dia bisa 1 kali lipat 20%, 30%, kita akan mulai let go itu. Nah sementara kebalikannya ketika minus jangan dibiarkan sampai 100 juta. Ya 50 juta cukup. Nah itulah limit yang saya terapkan ke portofolio saya. Dan itu membuat portofolio saya di tahun 2017 ke atas tuh bertumbuh. Karena konsep wadah uang ini saya mengerti. Saya tahu gimana cara memperlakukan uang saya, gimana cara disiplin, gimana cara risk managementnya. Dan ini yang sayangnya saya banyak lihat orang begini. Dia maksimal nanggung uang rugi. Contoh di angka di atas 20 juta tuh udah mulai nggak tenang tuh. Dia minus 40 juta masih ditahan. Minus 60 juta masih ditahan. Tapi ini nanti kan kalau berbeger-beger saya bisa kaya. Nah dia tuh memaksakan dirinya. Itu yang bahaya ya? Itu yang bahaya. Jadi mending langsung cut loss aja? Batas maksimal, mending cut loss disiplin. Oke. Bukan disiplin cut loss loh Atau ya. ada persenannya misalnya kayak Mas, oke kalau udah 10% gua cut loss. Atau udah 20% cut loss. Atau gimana? Problem orang tuh di sini Mas. Oke. Jadi dalam analisa kan ada fundamental, ada teknikal. Kalau saya lebih banyak menganut teknikal dan flow. Nah teknikal contoh, suatu saham ini bisa dikatakan downtrend kalau dia minus 30% dari sekarang. Contoh, minus 30% dari sekarang. Dia bisa naik 100% contoh. Jadi 1:3. Dia punya risk dan reward. Orang melihatnya tuh cuma naiknya, turunnya dia nggak tahu. Contoh, saya punya uang 100 juta Mas. Saham ini minus sampai 30% pun masih bagus. Kalau saya hanya mampu menanggung 10 juta, berapa saya boleh masuk? Artinya 30 juta. Meskipun kamu punya uang 100 juta, kamu cuma boleh masuk 30 juta. Tapi karena ada iming-iming bahwa ini targetnya bisa 100%, 200%, 300%, 100 juta ini bisa jadi 300 juta, 400 juta, 400 juta saya pengen beli mobil. Ya udah masuk 100 juta. Jadilah dia all in. Jadilah dia all in. Ini yang bahaya ya. Ini yang bahaya. All in. Enggak mengkalkulasi karena market itu soal data. Market itu soal nggak peduli sama emosi kamu. Jadi gimana kita menempatkan emosi kita dengan bijak di market. Nah itu yang saya perhatiin banyak orang tuh nggak punya itu. Dia harus bijak ya.
ya harus sadar limit diri atau batas diri. Banyaknya sekarang trader-trader yang rungkat. Menurut Mas, faktor-faktor yang bikin mereka rungkat itu apa? Ya, pertama kalau ngomong rungkat, aku juga rungkat Mas. Tahun ini Iya lagi-lagi merah nih. Aduh susah banget naiknya nih. tahun ini siapa yang nggak rugi? Nah, cuman permasalahannya adalah ketika momen rungkat itu, siapa yang bisa balik duluan? Siapa Itu. yang begitu market pulih, dia berhasil melewatkan kerugiannya? Jawabannya adalah orang yang disiplin. Jawabannya adalah orang yang tahu apa yang dia beli. Kebanyakan orang nggak tahu apa yang dia beli. Jadi lihat trending aja gitu ya. Lihat tren apa, Trending beli. nih lagi naik nih, lagi naik. Betul. Ataupun dia atau menurut mereka itu research. Kalau udah trending itu berarti riset dia berhasil. Dia dari trending bagus gitu. Itu denial. Karena Masalah. kebanyakan orang belajar fundamental, belajar soal gimana perusahaannya bergerak ketika nyangkut. Ketika Iya. naik dia nggak peduli, yang penting naik. Yang penting naik. Oke. Nah, kalau aku pernah dengar kata-katanya Ferry Irwandi kemarin pas di podcast. Beliau ngomong katanya kemungkinan orang sukses di saham itu 2%. Menurutku lebih. Itu Jadi gak setuju, Mas? Saya nggak setuju. Tahun lalu contoh berdasarkan data ini Stockbit nih ya, berdasarkan data sekitar 60 atau 70% portofolio retail bertumbuh. Itu ada datanya di Stockbit. Tahun lalu. Nah, tahun ini mungkin berbeda karena marketnya susah. Kalau kita bicara Tahun ini berarti 70% rugi gitu? Apa 90%? belum tahu, datanya belum keluar. Karena kalau tahun lalu kita bicara portofolio retail bertumbuh 60 sampai 70% retail tuh bertumbuh. Tahun lalu. Tahun lalu, yes. Karena aku hampir ketemu, mungkin bisa contoh ketemu 10 orang terakhir. Saham gimana? Merah. Sama semua tuh. Merah. 10 orang terakhir. Termasuk saya ketemu sama Mas yang udah jago banget di pakar nih. Merah Mas, merah Mas. Merah. Berarti bisa dibilang sekarang ini di atas 80% mungkin Mas. Ya, Orang pada merah. jadi gini, stocks market ini kan didirikan atas dasar fundamental ekonomi, ya kan? Sekarang kan lagi sulit nih, lagi ada perang. Ekonomi dan lain-lain. kita lagi susah. Itu alasan kenapa ada stress test menurutku. Jadi setiap tahun itu selalu ada krisis-krisis kecil. Nah, ini memang krisisnya nggak bisa dibilang kecil, tapi ini bersifat short term. Oke. Kenaikan komoditas, perang, kemudian kasus MSCI kemarin, ekonomi rupiah kita yang 17.400, ini ngebuat turbulensi dalam jangka waktu pendek. Tapi berdasarkan historical, IHSG selalu all time high. Kenapa selalu all time high? Tapi harus diingat, tidak semua ketika IHSG contoh menembus 9.000 kemarin, tidak semua saham yang naik. Hanya beberapa saham tertentu. Nah, inilah kuncinya. Teman-teman, jangan sampai salah saham. Begitu nanti IHSG rally, harus berada di tempat yang tepat. Oke. Ini coba kita kasih perumpamaan. Jadi karena aku ada daging talk ini, banyaklah orang-orang tuh ngechat aku bilang, "Tak, apa nih bocoran? Ini bakal keberapa gitu." Kan banyak tuh. Pasti Mas juga banyak yang nanya begitu dong. Apa jawaban Mas ketika orang tanya begitu? Saya nggak jawab. Nggak jawab sama sekali. Nggak jawab sama sekali. Oh jahat lu, pelit, bisa Ya. gituin. Jadi gini, saya belajar, memang saya belajar ada beberapa bias yang terjadi di kalangan retail. Contoh, ketika riset keluar suatu saham, contoh ABCD, target price 1000, yang dilihat target price-nya. Bukan potensial downside-nya atau alasan kenapa bisa ke 1000. Karena kalau kita bicara riset aja, PE, valuasi, bahkan fundamental aja tuh bisa disetting. Valuasi aja tuh subjektif sifatnya. Mau naik 50%, 100% valuasi itu bisa diatur. Itu fundamental. Apalagi kalau kita beli hanya berdasarkan technical analysis atau berdasarkan harga. Jadi harga di stocks market itu memang amat risky, amat volatil. Jadi kalau kita bilang ini bisa ke 1000, contoh mungkin, tapi dia bisa turun dulu 50%, siap enggak? Nah, itu yang orang nggak pernah tahu. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu bottom di satu saham berapa. Kecuali Goto saya tahu 50. Oke, itu Mas udah ngumpulin juga nih Goto? Enggak, karena harga paling rendah kan 50 kan Goto. Kemarin sekarang tadi aku lihat di postingan-postingan orang pada posting beli Goto nih. Aku enggak. Jadi jangan FOMO ya guys ya. Contoh nih misalnya kita dapat info dari teman. Oh iya. Goto lagi bagus. Atau kita lihat story, lihat berita. Sebagai kita orang awam, anggaplah kita banyak orang awam, apa yang harus kita lakukan setelah dapat info itu? Ya. Orang beli saham tuh punya dua senjata. Yang pertama mata, yang kedua telinga. Kebanyakan retail kita senjatanya telinga. Dengar orang beli apa, dengar bisikan, minta bocoran, minta target price. Tapi nggak pernah pakai mata. Nah, mata itu skill yang dimiliki kita masing-masing. Satu, konsep wadah uang,
konsep money management, konsep risk management. Lalu riset kita berdasarkan apa? Nah, aku nonton nih podcast Mas sama Andre Hakim, Oke. sama Pak Hengki, Oke. sama David Noah. Itu Oke. tiga-tiganya semua punya metode yang berbeda kan. Iya, beda-beda. Kenapa mereka bisa sukses? Berarti udah bukan masalah metode. Dengan metode apapun kalian bisa sukses. Berarti ada satu hal yang pasti dari 3 orang ini punya satu kesamaan. Mereka tuh percaya dengan diri mereka sendiri. Mereka punya pegangan yang dimana Believe in mereka yourself. believe in yourself, in their self, betul. Nah itu yang aku pengen semua orang tuh tahu. Aku pengen semua orang tuh berhasil kayak gini. Aku punya satu konsep seperti ini. Aku melihat orang kebanyakan sedikit-sedikit tertrigger. Jadi kalau ada yang ngejudge langsung defensif. Contoh, saya suka saham ABCD. Orang nggak suka langsung marah. Oke. Oke? Defensif. Defensif, susah terima kritik. Selalu merasa pendapat dia paling benar. Itu tanda shadow untuk bekerja. Apa itu shadow? Jadi shadow ini impuls, emosi, sifat yang selalu kita sembunyikan atau selalu kita sangkal. Nah, di mana letaknya? Alam bawah sadar. Ini problemnya. Orang nggak sadar kalau dia tuh punya shadow. Itu alasan kenapa kita gampang ke-trigger, gampang FOMO. Banyak orang bilang gini, aku pengen beli saham ini karena aku pengen jadi Ko MY. Aku pengen jadi Ko AHA. Aku pengen jadi Ko Hengki. Aku pengen jadi David Noah. Aku pengen jadi Lo Keng Hong atau sekalian. Pengen jadi Warren Buffett. Aku ini ambisiku. Itu bukan ambisi, itu ketakutan. Kalian takut nggak bisa. Kalian takut menjadi orang biasa saja. Jadi energi bahkan dalam hukum fisika bisa nggak diciptakan? Nggak bisa. Bisa nggak dihilangkan? Nggak bisa. Dia hanya bisa berubah bentuk. Jadi selama ini energi kita tuh habis untuk ngasih makan shadow kita. Nah kebanyakan gini, dikasih buku, coba deh lu baca satu buku aja, baca. Coba lu baca ini, buku ini bagus. Waduh aku capek bro, energiku udah habis buat di kantor, energiku udah habis buat bisnisku gitu loh. Enggak, energi itu nggak bisa habis, lu cuman salah tempat. Nah kenapa ini bisa terjadi? Karena nggak sadar sama shadow-nya. Jadi shadow ini dibentuk, kalau menurut banyak psikologis, shadow ini terbentuk dari umur 9 tahun sampai 15 atau 17 tahun. Jadi shadow ini dibentuknya tuh dari orang tua kita yang ngajarin kita atau lingkungan kita. Contoh, kalau aku shadowku begini Mas. Aku dari kecil dibilang sama orang tuaku, hemat ya, jangan boros-boros ya. Cari uang itu susah ya. Itu kebentuk sampai aku umur 20-an Mas. Terbentuk di shadow-nya itu tadi. Ya, jadi shadowku tuh adalah uang itu susah carinya. Jadi kalau ada orang flexing sedikit, aku langsung ke-trigger Mas. Jadi kalau seandainya ada temenku pakai jam agak bagus, pakai mobil agak bagus, lu penghamburan lu. Atau enggak ada orang kaya muncul lewat di depan aku. Bagi aku orang kaya ini pasti curang nih. Karena Nyalahin aku orang. nyalahin orang. Nah, shadow setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, aku juga nonton podcast Andre Hakim. Dia cerita tentang orang tuanya. Didikan orang tua terhadap even di didikan yang sama di anak yang berbeda itu bisa hasilnya berbeda. Bro Andre Hakim berhasil membuktikan shadow-nya dia, di mana dia dikeraskan, dididik keras dengan orang tuanya, dia berhasil balas dendam dan buktikan ke orang tuanya kalau dia sukses. Ini salah satu contoh di mana dia sadar shadow-nya dia dan dia berhasil menggunakan shadow-nya, energinya dengan baik dan dia berhasil sukses. Sementara orang lain ketika dididik keras dengan orang tua, mungkin dia bakal benci sama orang tua. Dia bakal benci menjadi seorang ayah atau dia bakal nyalahin siapapun hidupnya ya karena shadow itu. Jadi, karena aku nggak lahir di keluarga begini. Yes, betul. Kalau yang nggak ada duit karena begini. Betul. Nanti kalau dia lahir dari yang keluarga ada, aku tuh orang tuanya nggak pernah ada di rumah. Itu shadow Jadi aku nggak projection bisa namanya. begini. Jadi ketika dia buat salah, ini karena dari dulu papaku Betul. nggak begini. Yes. Jadi dia bukan mencari diri dia yang lain ya. Itu penting sekali Mas. Itu Iya, kalimat yang iya. bagus sekali. Kenapa sekarang kebanyakan orang kehilangan jati diri atau mungkin dia udah jadi seseorang tapi dia ngerasa kosong. Ini aku ini siapa ya? Nah, salah satu cara ya untuk mengenal shadow atau kita udah benar atau enggak. Coba. Sebutkan 3 orang yang paling kalian benci. Tulis namanya. Plep, plep, plep. Sebutkan 3 orang yang paling kalian benci. Ya, siapapun itu. Oke, Artis, contoh Mas, coba artis, contoh Mas. figur. Kalau aku tuh dulu benci sama orang yang mungkin suka flexing dulu. Oke. Setelah aku lihat 3 nama ini, kok mereka semua memang punya kesamaan nih, suka flexing gitu. Oke. Setelah aku coba dalami, bukan mereka yang salah. Memang shadowku ini yang belum aku berdamai Mas. Akhirnya dulu aku punya teman Mas, 5 orang teman terdekat. Enggak, 7
7 orang teman terdekat, semua orang yang biasa-biasa aja Mas. Kalau ada satu aja yang liburan ke luar negeri, liburannya agak mewah sedikit, pulang bawa tas branded, kita langsung nggak mau temenan. Padahal nggak salah kan? Nggak salah. Nggak salah, cuman aku aja yang nggak nyaman dengan dia. Karena Itu kayak kok kamu bisa gua enggak gitu ya? yes. Oke. Dan gue merasa, dan itu shadow yang ku kasih makan selama bertahun-tahun, itu tanda shadowku belum terintegrasi. Jadilah pemupukan kebencian yang tinggi ya? Betul. Dan zaman aku Mas ya, Instagram tuh nggak seperti sekarang, media sosial nggak seperti sekarang. Nggak ada youtuber sukses kayak Mas, kemudian influencer di media sosial nggak banyak. Sekarang karena jendela ini semakin dibuka, shadow orang tuh semakin terasah. Itu problemnya. Jadi begitu kamu kenal sama shadow kamu, itu kamu bakal jadi manusia yang jauh lebih berkembang. Coba lihat Pak Hengki, Bro Andre Hakim, Bro David Noah. Tiga orang itu selalu punya satu kesamaan kan, coba kalian cari. Padahal kalau kita cari ilmunya beda. Ilmu di sahamnya berbeda banget mereka bertiga. Kenapa mereka bisa sukses? Karena shadow mereka sudah terintegrasi. Salah satu contoh shadow kita terintegrasi itu salah satunya begini. Coba, cara mau ngetesnya gini. Kamu siapa? Jelaskan 5 menit siapa kamu. Sebagian orang, mungkin 90% bakal jawab gini. Saya adalah seorang pengusaha, saya punya uang sekian di rekening, nama saya ini, hobi saya ini, pekerjaan saya ini yang udah saya lakukan. Contoh. Tapi bagaimana kalau seandainya pekerjaan kamu dihapuskan, harta kamu disingkirkan, mobil-mobil, barang-barang branded kamu semua disingkirkan. Kamu siapa? Bisa nggak jelasin? Kalau kamu masih bisa jelasin setelah tanpa semua barang-barang itu tanda shadow kamu sudah terintegrasi. Karena artinya, saya yakin Bro Hengki, Bro Andre Hakim, kemudian David Noah, dia bisa mencapai semua pencapaian itu, ada kerja keras yang dia lakukan yang jauh lebih besar daripada apa yang dia tampilkan. Jadi begitu mereka minta dijelasin, mereka bakal jelasin ini dengan panjang. Di luar dari apa yang mereka tampilkan. Itu tanda shadow sudah terintegrasi. Jadi walaupun mereka udah postingnya sama McLaren, sama Ferrari. Betul. Tapi udah jadi motivasi sekarang. Tadinya benci nih guys ya. Jangan-jangan dulunya bro ini haters juga ya. Jadi haters juga. Dulu mungkin ya. Awalnya haters ya. Sebenarnya bukan haters. Dulu aku kaget ngelihat kok bisa ada orang all in sampai begitu gitu loh. Bisa ada orang dengan metode yang berbeda sekali dengan saya yang melawan teori dunia investasi dan berhasil. Nggak terima aja gitu ya? Nggak terima. Okay. Awalnya saya ngerasa kayak ini nggak bener nih. Tapi setelah saya lihat ternyata memang ada proses yang berbeda. Setelah saya lihat, saya berteman juga dengan Bro Aha. Kita ngobrol segala macam, memang pola pikir, mindset yang itu tidak dibentuk dalam waktu singkat. Betul. Kalau itu aku setuju. Nah itu yang aku pengen ngomong sama semua orang. Kalian ngikut siapapun, jangan berharap jadi orang itu. Jadilah diri kalian sendiri, kenali shadow kalian. Dan jangan sedikit-sedikit memproyeksikan orang lain, ngejudge orang lain berdasarkan shadow kalian. Karena capek Mas. Itulah yang bikin kita susah untuk berkembang ya. Susah untuk berkembang. Karena kita bukannya fokus sama diri kita fokus sama orang lain. Ya. Ada satu meme yang bilang kayak begini. Runner up selalu ingin mengalahkan juara satu. Sementara juara satu hanya ingin tampil lebih menjadi baik. yang terbaik. Haters never win, winners never hate. Yes. Jadi memang kalau kamu masih ada kebencian berarti kamu masih di belakang dia. Dan untuk orang-orang yang lagi berusaha dan ngelihat ada orang yang lagi terus menggunjing kamu berarti dia di belakangmu. Betul. Nah, kalau Mas sendiri, tadi kan Mas banyak ngomong soal money management. Bagaimana anak-anak sekarang mengatur money management yang baik? Pertama, kalau aku perhatiin perkembangan retail dari tahun 2018 aku aktif di forum Stockbit sampai sekarang, retail itu berkembang dengan amat pesat. Cuman memang harus diakuin FOMO-FOMO-nya retail itu nggak akan pernah hilang. Karena ini udah semenjak zaman dulu yang namanya sifat tamak tuh pasti ada. Tapi pertumbuhan retail-retail yang saya katakan semakin paham akan risiko itu juga semakin besar dan itu baik. Ini contoh Mas ya. Bulan tahun lalu sampai Januari kan bursa kita anjlok dalam gara-gara MSCI Index mengeluarkan ada investigasi di bursa saham Indonesia mengenai free float kepemilikan saham. Semua jatuh. Saat itu aku rugi juga Mas. Bohong kalau bilang enggak. Kemudian apa yang aku lakukan? Top up atau jual mobil lagi, beli lagi? Jawabannya enggak. Jadi begitu, karena itu kejatuhannya shock ya. Hampir semuanya ARB ya minus 15%. Itu udah lewat daripada aku punya
batas maksimal. Karena batas maksimalku tuh 8-10%. Akhirnya aku ambil semua lossnya. Aku diem mas. Aku diem. Aku even gak gerak selama 2, 3, 4 hari. Karena aku ngerasa ini terlalu besar untuk dilawan. Sementara mungkin kalau Shadowku belum terintegrasi, mungkin aku bakal lawan mas. Cuman aku sadar kalau ini hal yang besar yang di luar kapasitasku. Jadi akhirnya daripada aku habiskan energiku untuk menganalisa sesuatu yang jelas-jelas ini badai datang, kan kalau dulu Shadowku belum terintegrasi ya mas, aku bakal ambil quote ini. Pelaut yang handal tidak lahir di laut yang tenang. Tapi Shadowku, aku udah berdamai dengan diri aku mas. Akhirnya aku berpikir, aku ambil quotes yang lain mas. Kenapa seorang pelaut harus berlayar kalau lagi badai? Dan aku bayangkan kalau seandainya aku lipat gandakan, pasti portoku jauh lebih hancur mas. Contoh ya, ini aku kasih lihat mungkin. Jadi ini salah satu akunku. Aku aktif di akun ini tuh di November. Kemudian itu sampai Januari kan tanggal 28 MSCI crash mas ya. Nah, ini mungkin aku coba kasih lihat. Nah ini cuan 4,3 miliar. Oke. Jadi selama 3 bulanan aku cuan 1 bulan tuh cuan kurang lebih 1 miliar. Kemudian MSCI crash mas. Bursa hancur. Dan sebenarnya aku tahu mas. Aku tahu MSCI sendiri udah ngeluarin tulisan bahwa nanti di akhir Januari bakal ada review, bakal ada pengumuman bagaimana perlakuan dia terhadap Indonesia. Aku sendiri tahu, tapi aku ngerasa impactnya tidak terlalu besar. Ternyata impactnya besar sekali mas. Dan aku shock justru. Jujur aku ngerasa ini terlalu besar. Ini udah loss, akhirnya aku putusin buang. Jadi semua harga yang di atas bagiku bakal bisa lebih baik di bawah. Kalau memang ini momen diskon, ya aku bakal bisa ambil di bawah. Ini bukan soal fundamental perusahaan kok. Ini hanya soal klasifikasi. Nah, jadi akhirnya yang aku lakukan adalah uangku di satu saham, aku pecah jadi 5, Mas. Jadi contoh aku punya 10 miliar, aku pecah jadi 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Aku hanya fight di satu akun. Karena aku takut, Mas. Ngelihat harga yang minus 15%, nanti aku timpuk 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar. Kalau itu turun terus, gimana? Aku lebih takut uangku habis daripada aku nggak kaya. Oke, jadi mentalitasnya seperti itu ya. Betul. Dan lebih takut uang habis daripada nggak kaya. nggak kaya. Aku nggak takut nggak kaya mas. Orang lain kaya kita seneng. Kita seneng energi orang kaya gitu. Karena kalau dulu aku nggak suka mas. Dulu orang kaya aku ilfil. Aku menjauh duluan. Ada peluang datang pun aku udah, ini nggak mungkin lah, aku nggak bisa lah. Tapi kalau sekarang ada orang kaya kita berteman. Tapi aku juga nggak ngoyo pengen jadi orang kaya. Aku cuma nggak mau jadi lebih miskin aja. Oke, jadi menemukan kedamaian dan ketenangan sendiri ya. Betul. Itu aku temukan di tahun 2017 ke atas lah sampai 2018. Akhirnya aku coba trading dengan satu akun mas. Di satu akun aku trading. Ini dari Januari. Ini aku boleh pegang? Boleh. Dari Januari. Ini dari Januari tanggal 28 kan MSCI crash sampai ke itu aku ambil 1 bulanan lah. Itu ruginya 400-an juta. Padahal aku udah pecah modal tuh sampai 5 mas. Bayangkan kalau aku nggak pecah. Itu kali 5 loh. Artinya 2 miliar. Cuan 4 miliarku bakal hilang sisa 2. Jadi apa yang perlu kalian lakukan pada saat crash? Saya udah ngalamin crash tuh sekitar 4 atau 5 kali mas. Jawabannya adalah perkecil porsimu. Kurangi size-mu. Jangan maksa. Bahkan yang saya takut tuh mas, di momen market begini, retail tuh kebanyakan margin mas. Itu yang jadi problem. Kebanyakan, contoh, dia punya uang 100 juta, dia rugi. Dia tarik pinjaman, atau dia pakai uang sekuritas kalikan 5, kalikan 3, kalikan 2. Kita hanya boleh kalikan 2, kalikan 3, kalikan 5 ketika conviction kita benar-benar tinggi di satu saham dan itu dalam market yang bullish. Tapi di market yang penuh uncertainty kayak begini, fight-lah dengan uang kecil. Karena teman-teman lupa, ketika semua harga aset kelas turun, semua instrumen turun, kita punya cash, kita beruntung. Kita profit artinya. Benar nggak? Kenapa nggak simpan aja di cash? Itu yang aku lakukan. Jadi ngomong aku rugi. Tapi aku bisa batasin rugiku ketika badai itu datang. Jadi kalau aku lihat-lihat, Mas MY ini
prinsipnya adalah kedamaian dalam trading ya. Betul sekali. Peaceful ya. Peaceful. Bukan yang kayak wah volatile, Iya, mau iya. naik turun Iya. gitu ya. Tapi seru juga sih. Seru juga nih ngobrolnya. Jadi gak semua yang aku undang tuh kayak wah gue berani di market, gue begini. Saya salut sama mereka yang berani di Iya, market. saya juga kadang salut. Nah kalau saya tuh tipikal tradernya yang kayak Mas. Oh. Trader damai. Jadi kalau lagi guncang kapalnya, stay. Iya. Nggak mau maksa kayak, wah Hmm. taruh semua, nggak berani aku. Aku tuh orangnya tipikalnya, oke nih market bagus, mulai masuk dikit-dikit. Makin bagus, masuk lagi. Very good. Dan coba cari yang lebih saham-saham aman. Ya. Mungkin karena faktor sibuk juga kan Mas. Hmm. Jadi mungkin kalau Mas kan bisa daily ngelihat aplikasi. Mantengin dari jam buka market sampai tutup. Nah kalau aku tuh gak sempet Mas. Jadi aku lebih memilih saham-saham yang comfortable lah. Yes. Comfortable. Paham banget. Tapi waktu di era kemarin, yang di era berguncang ini dari Januari, itu yang comfortable pun gak comfortable. Sebenarnya gini Mas. Mas masuknya tuh di momen-momen udah mau ending gitu. Iya. Udah Tapi mau kemarin crash. aku udah cuan. Oh iya sempat cuan. Nah. Di tahun sebelumnya kan sebelum awal 2026 udah cuan. Iya. Jadi tadinya aku tuh cuannya udah ngerasa, wih enak banget ya. Di sana cuannya banyak gitu. Kena crash ini jadinya so-so. Ya, oke. Nggak rugi juga Mas. Oh, hebat loh Mas. Aku tuh kemarin hoki. Jadi cuanku tiba-tiba langsung dang Iya. gitu. Nah teman pas di awal, jadi aku bilang, lah ini untung sama ruginya mirip. Nah waktu udah mirip gitu aku nggak coba untuk gimana ya, Timpuk. bantai lagi, timpuk Iya. lagi. Banyak yang bilang serok lagi Mas, serok. Nah aku tuh karena comfortable. Sekarang ini masih menjadi trader damai dulu. That's very good of you. Just- Iya. Kalau nanti, mungkin kalau aku ketemu sama Bro Aha, dia bilang, sikat bro. Mentalnya memang beda. Beda. Iya. Mungkin karena kalau beliau kan memang katanya baru bangun tuh udah langsung ke kursi Mas. Iya. Makan, kursi lagi. Jadi mungkin waktu itu yang berbeda. Jadi kita mungkin harus memahami waktu hidup kita juga sih. Kalau kita mungkin waktu hidupnya nggak bisa 100% trader, ya harus lebih Iya. jaga-jaga, itu menurutku. Life is about energy kan. Mas Iya. sebagai podcaster, sebagai YouTuber, energinya tuh benar-benar habis untuk bikin konten, bikin cari idea, Usaha. bagaimana ya visual, usaha juga. Dan energinya ditempatkan di situ. Benar. Nah. Nah, menurut Mas Michael, kapan seseorang itu sebenarnya sudah siap untuk berinvestasi di saham? Ketika dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Jadi Tapi di angka atau di umur berapa? Misalnya angkanya minimal sekian, Oke. umur sekian gitu. Nah, ini menarik. Saya pernah sering nonton. Katanya di angka tertentu kita bakal mulai mudah melipatkan duit. Nah, itu banyak tuh yang bahas. Banyak yang bahas Ini gitu. banyak yang bahas nih. Nah, ini lucu. Kenapa? Karena saya juga merasakan hal tersebut. Meskipun saya nggak ikutin teorinya, tapi saya tahu itu kenapa. Mungkin di Indonesia, begitu kita udah punya 1 miliar, itu kita udah jauh di atas rata-rata. Karena dari tabungan di masyarakat Indonesia saja ya, yang punya tabungan di atas 100 juta, itu cuman 2-3% di seluruh Indonesia. Tabungan loh 100 juta. Jadi kalau kita udah punya 1 miliar, kita akan merasa kita tuh bervalue. Kita punya istilahnya kita merasa kita udah berhasil. Nah, dan energi itu, jadi semesta ini kan tangkap energi kita. Kita bangga kita punya 1 miliar, kita protect uang kita 1 miliar, kita kemana-mana pun berpakaian lebih rapi, kita obrolan kita pun lebih edukatif, lebih kita cari relasi pun pasti jauh lebih mudah. Dan itu ngebuat dari titik 1 miliar itu jauh lebih mudah berlipat. Jadi sebenarnya kalau bagi saya mungkin di angka sekarang 1-10 miliar itu akan jauh lebih mudah berlipat. Bukan masalah nominalnya, tapi emosi kita karena kita merasa kita udah berhasil. Kita lebih confident. Lebih stabil ya. Lebih stabil juga. Karena kalau kamu udah punya 1 atau 10 miliar, at least hidup kamu aman untuk beberapa waktu kan. Jadi kamu nggak khawatir, nggak numpuk energi khawatir Mas. Banyak orang tuh numpuk energi khawatir. Cicilan, besok saya masih bisa kerja nggak? Tahun depan harus bayar ini gimana? Nanti harus cicil rumah gimana? Semakin kita pikirkan, kita menumpuk terus kita menumpuk terus energi kekhawatiran. Dan inilah problem dari negara yang penduduknya banyak. Ada namanya middle income trap. Nah kita sedang berada di posisi itu.
Jadi ketika seseorang bekerja dapat gaji 10 juta, dapat cicilan dia mampu nabung 5 juta. Dari 5 juta ini dia selalu berpikir bagaimana cara nyicil rumah, bagaimana cara bahagiain anak, bagaimana biaya nikah, liburan ke luar negeri, belum lagi dengan medsos-medsos. Makin lama kepanikan makin muncul, energi ketakutan terus disimpan. Jadi nggak menghargai dirinya sendiri. Tapi once lu udah punya 1 miliar, pluk, kamu udah mulai mengkomparasikan dirimu dengan orang lain. Maksudnya dengan kondisi, wah ternyata saya termasuk orang yang 1% nih. Saya masuk golongan 1% nih di ini. Makanya memang hard truth adalah kenapa makin banyak orang susah tuh makin susah, sementara orang yang kaya gapnya tuh makin jauh. Jadi gap antara orang kaya dan orang miskin tuh jauh. Nah itu problem di negara Negara yang berkembang. penduduknya banyak. Penduduknya banyak negara berkembang. Waktu itu kalau kita lihat ke India juga gitu ya. India, yes. Brazil. Negara-negara penduduk banyak tuh problemnya mirip tuh. Problemnya gitu. Sekali kaya banget, sekali miskin banget. Iya. Di luar dari statistik dan data, menurut saya tuh ada energi, ada sisi psikologis yang perlu dipatahkan. Dan itu mulailah, makanya dari konsep wadah uang ini mulailah satu keluar, nggak perlu banding-bandingkan diri sama orang lain. Satu. Oke, ini nice input nih. Kedua, karena perbandingan itu root of suffering. Betul. Itu yang ngebuat kita jadi selalu gagal. Tapi saya juga nggak menyalahkan, karena begitu saya melihat orang beli mobil mewah, outputnya tuh dua. Saya mencibir, nggak suka, jadi minder, atau saya jadi termotivasi. Nah, selama kamu masih belum bisa menjadi termotivasi atau masih minder dengan pencapaian orang, kurang-kurangilah bandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, kalau seandainya kamu udah berdamai dengan diri kamu udah bisa menghargai every little your achievement, barulah kembali lagi ke satu. Boleh bandingin diri orang lain, jadi motivasi tapi. Nah itu yang saya lakukan sampai mungkin 2018-2019. Awalnya saya tiap lihat orang kaya, nggak seneng. Tiap temen-temen aja ada yang agak sukses, langsung menghindar. Dia udah beda ya. Iya dia udah bukan orang kita deh, dia udah sombong. Nggak sombong, dia memang mampu, dia ke luar negeri, pulang beli tas branded. Tapi once saya udah di 2018-19 tuh di stock market, bagi saya udah berhasil saat itu. Karena saat itu saya punya sekitar 300-400 juta, bagi saya itu besar saat itu. Di situ confidence saya meningkat, Mas. Saya mulai berani cari teman-teman saya yang kaya, yang sukses, kemudian ngobrol, tukar pikiran. Dari situ saya belajar, energi saya berubah, Mas. Karena merasa udah pantas gitu. Karena merasa udah pantas. Dari yang awalnya merasa bahwa hidup tuh memang susah, karena orang tua saya nih yang bilang cari uang tuh susah. Kamu harus hemat ya. Lalu itu energi itu saya tumpuk terus. Begitu saya udah mulai hack dapat ya 300-400 juta, saya mulai confident, energi saya berpindah tuh. Dari yang awalnya apatis, dari yang awalnya mencibir, dari yang awalnya iri, menjadi mau belajar. Nah itu alasan kenapa penting untuk mengetahui shadow kalian. Karena kalau kalian memproyeksikan shadow kalian terus, contoh pemerintah disalah-salahin terus, terlepas dari salah atau enggak, teman disalah-salahin terus, ngelihat artis, ngelihat siapapun yang enggak suka dia salah-salahin terus, capek. Kalian pasti bukan habis energinya udah terkuras di tempat lain. Ingat loh, energi itu enggak bisa hilang, enggak bisa juga diciptakan, hanya bisa berubah bentuk. Itu alasan kenapa ada orang yang mungkin kalau karena saya suka menganalisa ekonomi makro, suka menganalisa saham, saya bisa 100% di sini, tapi kalian bisa atau enggak? Nah, itu penting untuk kenali diri kalian sendiri. Kenali diri ya. Kalau kita sendiri nggak bisa kenali diri kita, gimana ngarepin orang lain ya? Pengennya jadi orang lain terus. Iya, sementara kita nggak tahu harga yang harus dibayar oleh orang itu seperti apa. Bagaimana Mas mengatur keuangan, pengeluaran bulanan, sama dana yang dipakai buat invest lagi? Ini lucu nih Mas. Jadi awalnya aku nggak percaya sama yang namanya compounding. Jadi awal 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun aku di saham, setiap aku punya duit, hasilnya aku pakai untuk kebutuhan pribadi. Setiap aku punya duit, hasilnya aku pakai untuk kebutuhan pribadi. Oke. Kemudian makin lama kapitalku makin besar, dulu kalau aku beli satu saham, satu klik harga langsung dapat. Sekarang kalau beli harus kumpulin pelan-pelan Mas. Karena kalau 1 miliar beli satu saham, sahamnya nggak begitu liquid, itu mesti 5-6 baris dikumpulin. Nah di situ aku belajar semakin besar, capital kita bisa makin besar. Nah ujung-ujung cara belinya pun makin berbeda, cara jualnya juga makin berbeda. Nah itu alasan kenapa saya tuh nggak percaya kalau orang punya 1 miliar, 10 miliar, 100 miliar itu dalam jangka waktu pendek mereka harus
Kamu dikasih 1 miliar, kemudian 10 miliar, kemudian 100 miliar, pasti bingung. Karena caranya tuh berbeda, maka dari itu harus upgrade. Nah, saya di level saat ini, semua hasil saham saya untuk kebutuhan sehari-hari sih nggak pernah saya ambil, karena saya masih ada usaha. Oh. Tapi sebagian hasil saya takut gini Mas, karena saya belajar udah 13 tahun di stocks market, akan selalu ada momen kita salah. Akan selalu ada badai yang datang di mana badai itu nggak ngasih tahu dulu. Oke. Namanya badai, nggak mungkin dia kasih tahu ini ada badai, jual dulu dong pelan-pelan, nggak mungkin. Kalau ada badai ya badai sup. Karena bursa ini kan sebenarnya kasar kata, ini kan seperti hutan rimba Mas ya. Jadi siapa yang kita bertarung terhadap kapital kita. Jadi kalau ada badai itu bisa tiba-tiba datang. Nah dulu aku selalu lipetin tuh Mas. 2018 sampai 2022-23 aku selalu lipetin sampai sekali kena crash hilang setengah. Kena crash nggak setengah sih, kena crash hilang 20%. Kena lagi hilang 10%. Dan akhirnya aku putuskan punya uang sebagian harus kita putar lagi ke ekonomi real. Bagaimanapun kita harus kontribusi ke negara kita sendiri. Jadi Sams aku beli tanah, kemudian aku beli mobil, aku beli beberapa franchise untuk dijalankan. Aku ngerasa itu jauh lebih valuable daripada aku selalu gulung nggak ada habisnya. Mentalku rusak pasti kalau begitu. Iya, karena hidup dengan kita ada bisnis real atau membeli sesuatu itu Beda ya Mas Iya, ya. betul. Karena kita ada manfaatnya buat orang lain. Ada kan? manfaat buat orang lain, itu yang paling penting Mas. Kalau kita apa-apa cuman di aplikasi aja, kita manfaat buat diri sendiri aja tuh. Wah ini kalimat yang luar biasa, saya senang sekali Mas. Uang dengar kan gak dibawa kalimat mati itu. soalnya. Uang gak dibawa mati bener. Mau dikumpulin sampai berapa nih, sampai umur berapa kan? Ini salah satu contoh orang yang udah berdamai ini dengan shadow-nya. Karena kalau kita bicara Mas Atta siapa, dia pasti bahkan jawab kayak gitu. Gimana kita punya dampak untuk orang lain. Dampak Iya, itu luar biasa Mas. Jadi kadang-kadang ada bisnis Mas, misalnya dari beberapa bisnisku, ada nih bisnis tuh aku gak untung-untung Mas. Tapi hidupin karyawan. Tapi ngidupin karyawannya banyak. Aku biarin aja terus. Mas udahlah tutup aja kan udah gak ada worth it, ngapain Mas habis-habis duit. Tapi Mas lihat di dalamnya tuh ada berapa orang makan. Coba lihat di rumahnya ada berapa keluarganya yang ditanggung. Dan menurutku sometimes aku gak mau tutup, biarin. Selama gak nyekek banget biarin. Sampai kita udah gak sanggup. Dan kita nggak tahu Mas, mungkin itu rezeki dari Allah dari situ untuk yang lain. Betul. Jadi mungkin kedamaian itu sih yang kita akan temukan di kemudian hari setelah bekerja keras. Ya, pupuklah value itu, carilah damai itu, carilah dampak itu. Rezeki itu pasti datang. Rezeki itu pasti akan selalu temuin tempat kampung halamannya Mas. Betul. Ya kan? Selama kita ngelakukan yang benar, selama kita ngebuat hal yang baik, selama kita punya dampak positif untuk orang lain, itu pasti akan balik ke kita. Rezeki yang tertakar tidak akan tertukar. Wah, gila. Dan setiap rezeki yang udah ditakdirkan untukmu itu untukmu. Akan kembali untukmu. Tapi tidak mungkin rezeki itu datang kalau kamu sendiri tidak mengejarnya. Itu Betul. ada di kitabku Mas. Kalau manusia itu tidak mencarinya, diem doang dia akan datang juga. Karena banyak orang suka cari pembenaran Mas. Rezeki udah diatur sama Tuhan. Tapi nggak mau bergerak. Tapi nggak mau gerak, tidur terus sama aja. Sama aja. Makanya harus dilanjutin. Iya. Ada kata-kata selanjutnya tuh Mas. Harus ada penjelasan ya, kalau dia dengerin quote itu doang bahaya. Betul. Udah diatur kok. Iya. Ya kalau kamunya nggak gerak, sama kayak orang gini nanya. Tadi aku bahas sama orang. Mas percaya sama luck nggak katanya. Ada orang bilang, enggak lah. Saya nggak percaya sama luck, saya cuma percaya sama kerja keras. Kalau aku percaya sama luck. Tapi luck ini tidak akan datang sama orang yang males dan gak kerja keras. Itu menurutku. Jadi luck ini bisa datang, menurutku Mas ada lucknya. Teman-teman yang sukses semua ada lucknya. Tapi luck itu gak semena-mena kamu lagi tiduran gak ngapa-ngapain terus datang jebrok, ada orang datang dia ngantar duit gitu. Luck itu datang ketika memang kamu siap dan Tuhan melihat kamu itu udah ready dan benar-benar mengusahakan itu. Itu menurutku. Hebat. Jadi ada satu cerita Mas, aku pernah baca suatu buku, di mana buku ini ada seorang pokoknya seorang tetua yang ngasih tugas sama 2 petani. Oke. Disuruh cariin satu buah di mana buah ini tuh bisa menghidupi banyak warga. Oke. Buah ini tuh ajaib. Jadi buah ini proteinnya bagus, kemudian vitaminnya oke. 2 orang ini semua langsung berangkat Mas ke hutan nyari. Ke hutan nyari. Yang satu nyari sampai berhektar-hektar, sampai 2-3 bulan dia nyari. Dia siapin semua bekal, dia sabit semua rumput yang mengganggu, dia manjat gunung, manjat pohon untuk cari buah itu. Dia mau cari bibitnya. Yang kedua dia sadar, kalau seandainya
buah yang namanya kita katakan let's say lah buah dewa itu akan memberikan banyak manfaat untuk orang lain, itu pasti tumbuhnya nggak di tempat sembarangan. So dia cari tanah yang subur. Kemudian dia ini arit daunnya, dia berikan pupuk, dia sirami terus menerus, dan setiap 3 bulan itu di wilayah itu tuh selalu ada buah serbuk bunga yang lewat gitu. Nah, serbuk bunga itu tumbuh jatuh ke tanah itu, kemudian tumbuhlah buah itu. Sementara yang terus nyari ini nggak dapat apa-apa. Nah, sometimes di kehidupan tuh seperti itu. Kita lupa kalau kita harus mempersiapkan diri yang layak. Rezeki itu suka orang yang seperti apa sih? Tuhan itu suka orang yang beruntung tuh ada dasarnya nggak sih? Jawabannya kan ada. Nggak mungkin kan kita dikasih beruntung tanpa dampak untuk orang lain. Nggak mungkin kan kita dikasih beruntung terus tapi kita bikin orang celaka terus. Jadi itu kita harus bisa mempersiapkan. Meskipun luck itu kita nggak bisa atur, tapi kita harus bisa mempersiapkan bahwa kita tuh layak untuk mendapatkan keberuntungan itu. Itu luar biasa sih Mas. Aku di bawah ngelihat tulisan-tulisan dari ayat Al-Quran dari bawah di Mas. Aku foto semua loh tadi satu-satu. Padahal Mas Kristen? Saya Kristen ya. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang aku selalu meresapi kalau baca kitab aku habis itu baca artinya. Waduh. Ini aku foto loh semua satu-satu. Terus Mas Aha punya tulisan ini, aku foto juga Mas. Oh, luar biasa. Terima kasih. Aku jadi sadar kenapa Mas Atta bisa sesukses ini. Aku sadar banget. Amin. Semua ini blessing, gak ada dari aku, semuanya karena Tuhan. Nah, mungkin terakhir, ini penasaran juga dari tadi aku pengen tanya. Kan Mas ini udah sekarang masuk namanya di jajaran salah satu inspirasi lah buat investor saham. Mas ini ada diversifikasi investasi gak sih? Kayak ke kripto, Ya. ke emas, ataupun ke sektor real kayak tanah, apartemen dan lain-lain. Saya pernah tertarik untuk invest di kripto di tahun 2021. Nah, tapi akhirnya saya putuskan untuk mundur. Kenapa? Karena bagi saya untuk mendalami satu peran itu at least perlu 5 tahun untuk jadi profesional di bidangnya. Bisa nggak jadi YouTuber sukses dalam waktu 1 tahun? Sulit mungkin. Perlu waktu panjang kan. Mas Atta juga udah berapa tahun kan. Nah, betul. Sementara saya di saham itu baru mulai paham itu kan 2013 sampai 2017. Saya anggap itu waktu belajar lah. 2017 sampai 2026 itu baru 9 tahun. Dan menurut saya waktu saya di saham tuh masih belum selesai. Jadi itu alasan kenapa saya tidak berinvestasi di emas, di kripto, di saham US. Karena bahkan bursa saham Indonesia aja setiap tahun ilmunya beda Mas. Setiap tahun ilmunya banyak yang harus saya pelajari. Nah itu alasan kenapa saya belum diversifikasi. Tapi kalau fixed rate iya, kalau bukan deposito sih, apa sih namanya SBN, SBR itu iya. Oke. Jadi Mas tuh lebih memilih menguasai dulu di satu bidang. Baru nyobain yang lain. Betul. Sementara untuk menguasai saham aja nggak habis-habis gitu loh. Nggak habis-habis. Iya. Menurutku banyak teman-teman tuh kalau dari saham terus. Iya. Tapi biasanya kalau dari kripto ada yang di saham. Ada, betul. Kalau di saham tuh jarang aku ketemuin dia kripto juga. Betul. Ngerti. Karena di dunianya berbeda lah. Iya. Saham kalau ke emas juga masih banyak tuh aku lihat. Iya. Soalnya aku investor emas. Ini investor emas nih kayaknya nih. Emas. Luar biasa. Kalau ngomong sama Om Andri, Mas Andri Hakim iya. Emas ya bro, kata emas. Iya aku tuh dari dulu tuh emas. Udah kebiasaan. Jadi sekarang banyak belajar ke saham, Mas. Sama sektor real lah, aku sektor real. Wah seru banget nih bisa ngobrol-ngobrol. Katanya Mas lagi mau pindah ke Jakarta juga ya? Mau pindah ke Jakarta, mohon doa restu. Lagi bangun rumah juga nih? Bangun rumah hasil dari saham juga. Dari saham? Dari saham. Bangun dari nol? Bangun dari nol. Investor saham nih tahun ini malah pada beli rumah, padahal lagi pada merah. Justru gitu Mas, karena merah baru kita beli. Karena kalau enggak pasti gulung terus. Iya jadi gak kepikiran. Jadi gak kepikiran, pasti tamaknya muncul, gulung lagi. Plom sekali begini, ya udah deh. Ambil dulu lah duitnya minimal ada hasil. Ya. Daripada hilang sama sekali. Daripada hilang, itu harus dipikirin tuh sama teman-teman tuh. Manajemen resikonya ya. Manajemen resikonya. Oke. Jadi bikin rumah di sini. Tadi pindah. Bakal pindah. Tapi kan investor saham bisa dari jauh, kenapa harus pindah ke Jakarta? Karena aku punya anak di sini. Oh anak di sini? Sorry, aku punya anak mau aku sekolahin di sini.
Oh punya anak mau sekolah di sini. Yes. Oke, jadi akan diboyong semuanya. Betul. Oke. Tapi ada juga aku dengar prinsip-prinsip katanya, jangan beli rumah. Oh kalau rumah untuk tinggal oke aja. Oke kan? Iya. Ya, ini masih sama nih sama. Kalau ada yang kayak gak usah beli rumah, ngontrak aja katanya. Iya. Itu sebenarnya nggak Ada salah. benernya juga loh. Ada benernya, ada benernya. Karena aku dulu awalnya ngontrak terus Mas. Oh. Jadi waktu aku even udah punya duit, nggak mau beli rumah, nggak mau beli rumah, takut ngontrak terus. penyusutan ya. Iya, aku tuh nggak mau nyicil. Tapi setelah beli seneng nggak? Nyesel Seneng nggak? banget. Seneng. Beda kan rasanya Karena memiliki. ketika punya family ternyata itu important. Wah. Karena luar biasa. menurutku nggak tahu ya, ini semoga enggak. Karena kadang kita kan nggak tahu anak kita tuh bisa jadi Bisa kayak jadi kita apa. atau enggak? Itu Betul. dia Mas. Itu kenapa aku preparation aku harus yang awalnya aku benci sama orang kaya, sekarang Iya. aku harus menjadi orang kaya dan aku harus mendidik anakku tidak dengan cara orang tuaku mendidik anakku. Mendidik aku. Karena aku takut kalau anakku belum tentu punya mental sama kayak aku. Itu. Hmm. Beratnya kita di situ. Betul. Di generasi berikut, kalau anaknya ada apa-apa kan sebagai orang tua aku ngerasa bertanggung jawab, at least aku punya rumah. Makanya jadilah investasi di tanah-tanah. Tapi pemikirannya lebih ke buat anak. Bukan yang buat tanah habis itu digulung. Habis itu jual tanah lagi. Iya. Karena menurutku itu lebih baik aku simpen di emas Emas. ataupun sekarang di saham. Saham. Iya. Tapi Karena- amin lah 1 bulan lagi pulih kita. Pulih ya? Pulih. Masih yakin? 1-2 bulan pulih. 80% saya yakin. Ada syarat saham. Komoditas dan jadi gini, tahun lalu kan eranya saham Konglo. Kemudian saham Konglo dihukum nih karena indeks. Nah, kalau seandainya indeks itu udah approve kita, saham Konglo most likely bakal main lagi tapi tidak semua Konglo. Bakal lebih terfilter karena saat ini era global itu membuat harga komoditas naik. Nikel Mas udah naik 19%. Batu bara udah di angka 120. Sebut saja semua, timah, aluminium, zinc, copper, oil, gas, amonia itu semuanya naik dan most likely emiten-emiten kita banyak emiten-emiten Konglo kita ada di sektor energi. Jadi pintar-pintar pilih tuh. Harus pintar-pintar pilih di situ ya. Kalau untuk pemula ini saat yang tepat masuk atau tunggu 1 bulan 2 bulan lagi? Kalau untuk pemula saya sarankan masuk sekarang, tapi tidak dengan all in juga ya. Mungkin setengah dari porsi kalian. Kalian punya 100 juta, masuk 50 deh. Jaga-jaga kalau turun bisa perbaiki average di bawah. Tapi kalau naik pertimbangkan untuk average up. Kalau punyanya 10 juta doang? 5 juta. Oke. Nggak masalah karena bursa itu tidak menilai angka. Kalau kita kembalikan ke diri kita ya, itu bagaimana kita kembali lagi hubungan kita terhadap uang. Kita punya 10 juta, all in 10 juta, dengan punya 1M, all in 1M sama aja. Banyak orang bilang kayak gini Mas, dia mah uangnya banyak, bisa average down terus. Salah. Kalau saya kasih kamu 10 miliar, kamu besok beli 10 miliar, turun 50%, uang 10 miliarnya habis kan? Kasih 100 miliar, sama aja. Sama aja. Bukan masalah uangnya banyak, tapi gimana cara kita kontrol uangnya, cara kita dapetin harga terbaiknya. Mungkin even mulai dari 1 juta pun dia belajar kontrol emosi dulu. Itu penting. Belajar beli yang mana dulu. Betul. Meskipun cuma 1 juta, hargai 1 juta itu. Jangan kamu sembarangan pakai. Keren. Ini kita membuat kita jadi menghargai apa yang sudah kita kerjakan. Terima kasih Mas saran-sarannya. Sama-sama. All the best. Semoga semakin sukses. Siap. Sampai ketemu di pindah di Jakarta lagi. Siap. Amin. Atau di podcast-podcast berikutnya. Kalau masih ada pertanyaan guys, silakan komen di bawah. Siapa tahu nanti kita next podcast lagi sama beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you.